teman-teman Instagram, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter Ki warahmatullahi sudah wabarakatuh. join. Thank you Dokter Ki sudah join. Sama-sama. Eh, aduh, kali ini kita first time ya Dokter Kis ya, bikin IG Ya, live. Jadi apa di betul. era pandemi ini bukan bikin kita apa ya, nggak ada aktivitas ya, tapi kita malah bikin kita sibuk gitu loh. Tiap hari ada Betul. Zoom, tiap hari ada ini, gitu ya. Terus sebelum kita undang bintang tamu kita, Bu Risa, jadi sekilas aja ya. Jadi mulai kita baru first time lah IG live. Jadi kita kebetulan ada apa nih acara kita bincang asik Ramadan. Jadi kebetulan narasumbernya kita Dr. Kisinger Puguh Pramana, spesialis anestesi. Hari ini Spesialis kita anak, Mbak. akan spesialis anak. Terus sorry salah sampai grogi ini. Terus siang Grogi. ini Sama kita saya grogi. siang ini memang kita mau ada apa namanya bicara tentang vaksinasi anak di era pandemi. Apakah itu pasti nanti akan banyak pertanyaan Dokter Tis yang nanti dari pihak pasien akan di apa ya diwakili lah sama Bu Risa. Nanti pasti ada beberapa pertanyaan apakah itu nanti sebaiknya bagaimana karena apa namanya safety ya apalagi untuk anak-anak. Itu seperti Siap, itu. ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, mungkin saya bacakan dulu untuk CV-nya Dr. Kisinger. Jadi Dr. Kisinger lahir di Kediri tanggal 19 Mei 84, masih muda sekali. Terus kemudian beliau tahun 2008 itu lulus Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kemudian join sebagai GP atau dokter umum di Rumah Sakit Kasih Bunda mulai tahun 2010 sampai 2011. Kemudian tahun 2011 mulai ambil spesialisasi di Universitas Udayana Bali dan lulus tahun 2015 sangat-sangat cepat untuk program dokter spesialisasi. Kemudian tahun 2016 awal sudah mulai join kembali di RSIA Kasih Bunda, tapi statusnya sudah upgrade menjadi spesialis anak. Seperti itu. Jadi Dokter Kis ini termasuk apa ya? Ya jadi dari GP ke spesialisasi itu memang ya loyalitas adalah dengan Kasih Bunda. Kira-kira begitu ya Dokter Kis ya. Thank you ya Dokter Kis ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih. Sama. Terus kemudian kenapa kemarin itu kita ngambil tema ini gitu ya sekilas karena kebetulan memang pada bulan ini atau minggu keempat di bulan April ya Dokter Kis ini kebetulan apa namanya WHO dulu pernah ya ada apa itu namanya pekan vaksin pekan imunisasi sedunia atau apa ya Suaranya putus-putus. ya Dokter Kis ya suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Oke. Sudah. Ya, saya ini lagi replay lagi. Kenapa kita ambil temanya vaksinasi anak di era pandemi, kan begitu. Kebetulan juga pada bulan ini ya, minggu keempat itu kan apa namanya WHO menetapkan sebagai pekan imunisasi sedunia, gitu ya, Dokter Kis ya. Iya, betul sekali Mbak Rika. Iya, oke deh. Ini mungkin kita langsung aja ya. Ini langsung kita undang Bu Risa. Bu Risa, apakah sudah join? Sebentar saya cek dulu ya. Halo, sorry. Hilang tiba-tiba tadi. Iya, tiba-tiba keluar. Sebentar ya.
ini mau tunggu Bu Risa. Bu Risa, silahkan bisa join Bu Risa. Halo, Oke, halo. sudah muncul Selamat ya. siang, Halo, Bu Risa. Selamat siang, Dokter Ki. Iya, Selamat siang, Mbak. selamat selamat siang, siang. Mamanya Zahra, Iya, Mamanya Nindi. iya betul, Dokter. Taunya langsung mamanya Zahra gitu ya. Iya, Iya, Gimana? Sehat-sehat semua, Bu Risa? iya. Alhamdulillah sehat. Gimana, Mbak? sehat, Sehat, Dokter? Sehat juga. sehat semuanya, Anak-anak sehat Ibu. semua ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya. Oke deh. Ini semua sudah bisa join. Terus mungkin teman-teman Instagram, ini saya perkenalkan. Kalau Dokter Kis kan udah tahu ya. Tadi sudah saya ini juga apa namanya CV-nya. Terus ini kebetulan ini Bu Risa, tapi nama lengkapnya, aduh panjang sekali Bu. Bu Risa Ayu Cherisa. Iya, panggilannya aja deh, Mbak, biar gampang ya. Gitu ya, oke deh Bu Risa gitu ya. Iya, Kebetulan Bu Risa ini pasien apa ya, pasien loyal juga ya dikasih Bunda. Terus kemudian iya, dua-duanya juga lahir dengan Dokter Kis, vaksin juga sampai sekarang dengan Dokter Kis, gitu ya Bu Risa iya, ya. iya, Iya, betul. oke deh gitu. Mungkin ada kendala Bu selama ini pandemi ini. Iya, Nanti kalau makanya saya, kenapa kita buka apa namanya tema siang ini. Halo, putus ya? Enggak ya? ya, 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 Oke, sudah, oke. sudah. Iya. Eh, ini kita bikin apa namanya? Kita ambil tema vaksinasi di era pandemi ini, makanya mungkin Bu Risa banyak pertanyaan lah. Nah, ini kan kebetulan langsung ada narasumber kita. Jadi silahkan mau tanya apa aja monggo, enggak apa-apa. Iya, Gitu ya. kebetulan Ya. banget memang pengen konsultasi, Dok. Gitu. Oke, oke, siap. Nah, jadi gini, Dok. Kan semenjak pandemi ini, saya tuh ada kekhawatiran, Dok, untuk imunisasi anak. Ya, Terutama untuk anak saya yang kedua. Kalau anak saya yang pertama, ya, Zahra, itu kan imunisasinya sudah lengkap ya. Sekarang kan udah 4 tahun. Udah lengkap. iya Tapi untuk betul. anak saya yang kedua, Anindya itu kan usianya 1,5 tahun. Nah, itu imunisasinya belum Ya, lengkap, Dok. Jadi waktu itu ya, lahirnya kan Desember. Terus kencang-kencangnya ya, COVID itu kan Maret, Dok. Terakhir saya vaksin itu betul. Maret. Nah, sampai sekarang belum divaksin Nah, lagi karena saya takut bawa ke rumah sakit gitu. Tadi sampai di mana ya Dokter Kis? Koneksinya agak terganggu ya ini ya. Iya, aduh Ya. terganggu sekali. Ini 4 kali keluar masuk ini kayaknya. Iya. Oke. Tadi sampai Jadi sampai yang imunisasi yang urgent diberikan pada saat ya, pandemi ini tadi, sampai di situ tadi. terus kemudian ini masih ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman Instagram ini? Masih ada pertanyaan dari ininya. Iya, masih ada aduh, ini ternyata ini fansnya Dokter Kis banyak sekali ya. Ya, saya juga salah satu fansnya, Mbak. Saya kok putus-putus gitu padahal materinya bagus gitu. Oh iya, nanti next akan dibenahi dulu, benahi kembali lah untuk koneksinya. Terus ada lagi ini sebentar, ada pertanyaan lagi. Ini apa ya? Maksudnya apakah vaksin yang lain dapat vaksin DPT sama influenza boleh dibarengkan apa tidak ya dok ya? Dari akun Wildan Mahmud. Vaksin Maaf, DPT apakah sama influenza boleh dibarengkan atau tidak? Oke. Jadi vaksin DPT apakah boleh dibarengkan dengan vaksin influenza gitu ya? Iya.
Boleh, boleh saja. Jadi vaksin kombinasi atau maksudnya datang pada satu kedatangan mau divaksin eh, katakan tadi itu DPT sendiri kemudian influenza sendiri pada saat yang bersamaan itu boleh, nggak masalah. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Bahkan ada rekomendasi juga vaksin-vaksin yang dapat diberikan bersamaan ketika orang tua berkenan, katakan seperti tadi disuntik 2 kali jadinya ya pada saat satu kedatangan disuntik DPT sekalian influenza itu boleh banget supaya untuk menghemat ini tadi apa namanya supaya tidak datang ke vaskes itu 2 kali dan itu tadi supaya menghindari keramaian seperti itu tadi itu sebenarnya saat ini boleh disarankan apabila orang tua berkenan. Tapi beberapa kadang orang tua kan kasihan disuntik 2 kali. Nanti kan juga efek sampingnya nanti kita takut anaknya nanti jadinya tambah panas, tambah rewel gitu. Semuanya kita kembalikan ke orang tua, tetapi pada prinsipnya itu boleh dilakukan imunisasi bersama-sama 2 vaksin yang berbeda, disuntikan satu kanan satu kiri gitu, boleh. Oke. Dokter, kalau vaksinnya 2 kali dalam satu waktu gitu, nanti efek sampingnya jadi double nggak sih, Dok? Sebenarnya nggak ada terbukti seperti itu ya, cuman kadang-kadang ketakutan kita sendiri gitu. Ketakutan kitanya sendiri nanti takutnya disuntik 2 kali apalagi jenisnya banyak macam-macamnya banyak nanti terjadi apa-apa tapi sebenarnya enggak. Saya pun juga beberapa orang tua ada yang meminta langsung aja dok sekalian aja supaya saya enggak tiap 1 bulan sekali datang gitu ada juga tapi ya ini efek sampingnya pun juga enggak ada sama sekali gitu. Jadi semuanya itu masing-masing tergantung ininya daya tahan tubuh masing-masing anak tersebut tuh. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi, Dokter Kis, Ya. dari akun Aning Widiana. Kayaknya ada asing dengan, oh ya, ini dengan Aning ya. Dokter mau bertanya, jika anak usia 1,5 tahun belum vaksin, kapan bisa dilakukan vaksin influenza? Dan sebenarnya berapa sih interval pemberian vaksin influenza berikutnya? Baik, jadi anaknya umur 1,5 tahun belum pernah mendapatkan vaksin influenza sebelumnya. Jadi bisa datang kapan saja untuk divaksin influenza dosis pertama. Kemudian dosis keduanya dilakukan 1 bulan setelah dosis yang pertama. Itu untuk dosis awalnya. Kemudian untuk selanjutnya baru dilakukan imunisasi influenza setiap 1 tahun sekali. Jadi untuk yang pertama kali disuntik 2 kali dulu dengan interval 1 bulan. Kemudian setelah itu ikut interval yang 1 tahun sekali. Iya, mudah-mudahan Mbak Aning jelas ya. Terus kemudian masih ada pertanyaan lagi enggak? Tadi vaksin influenza sudah dipanjang lebar ya Dokter Kis ya. Ya. Ini kayaknya sudah terjawab semua dok. Atau ada yang enggak kebaca ya sama saya? Kayaknya sudah terbaca semua ya dan lebih ke... Saya mau tanya lagi dok, boleh dok? Boleh. Bisa, silahkan. Iya, ada batasan usia nggak dok? Maksudnya vaksin itu diberikan maksimal untuk anak usia berapa? Oke, jadi beberapa vaksin itu ada batasan usianya. Katakan vaksin diare tadi ya, vaksin diare ada 2 macam. Itu yang satu batasan usia maksimalnya itu usia 6 bulan harus sudah selesai. Jika sudah lewat usia 6 bulan sudah tidak bisa diberikan lagi. Satu lagi vaksin yang kedua itu setelah usia 8 bulan sudah tidak bisa diberikan vaksin itu kembali. Dan untuk vaksin yang lainnya juga ada batasan usianya, ada yang 5 tahun, jadi setelah 5 tahun sudah tidak bisa diberikan imunisasi itu lagi. Tapi sebagian besar vaksin batasan usianya sampai 18 tahun untuk anak-anak ya. Jadi kapanpun aja anak itu terlambat, silakan datang aja untuk dilakukan kejar imunisasi. Tuh, mungkin beberapa vaksin nanti yang tidak bisa diberikan nanti pasti akan diberitahukan ke orang tua oleh dokternya. Jadi misalkan yang tadi misalkan diare untuk anaknya sudah 1 tahun lebih nih, sudah tidak bisa diberikan lagi. Tapi pilihannya yang lainnya adalah vaksin ini masih bisa diberikan untuk anaknya saat ini. Seperti itu.
Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa diberikan, Dok, nanti gimana, Dok? Itu Efeknya tadi itu, kita efeknya jadi anaknya tidak kebal terhadap penyakit itu tadi. Jadi kita berharap supaya anak tersebut mempunyai kekebalan dengan cara dia sakit dari penyakit itu tadi. Tapi ya mudah-mudahan tidak sakit berat ya, seperti itu. amin. Saya jadi deg-degan, Dok. Dengan Anak saya telat banyak, soalnya. banyak ya. Nggak apa-apa, pokoknya nanti ketika sehat, siap, segera datang untuk dilakukan imunisasi kejar. Iya, baik. Oke, mungkin kita kena durasi ya, Dokter Kis ya, karena apa namanya, next pasti nanti kita ada live berikutnya. Ini Ini untuk sebenarnya temanya sangat pertanyaan. menarik sih, cuman mudah-mudahan nanti halo. Ya, Halo gimana, ya. Dokter? Ini ada vaksin. Ada pertanyaan dari akun Novita Moon. Ini kayaknya terpotong ya. Oh gitu. Vaksin yang ulangan kedua harus sesuai Sebentar. urutannya lagi atau bisa bersamaan ya. Ini maksudnya yang mana ya? Mana ini? Atau ada pertanyaan sebelumnya mungkin ya yang Tadi terpotong. sempat saya coba. Tadi sempat saya bacakan yang pertanyaan tadi ya. Sebentar, yang mana ya tadi? Infoin saya. Vaksin yang ulangan kedua harus sesuai urutannya lagi atau bisa bersamaan. Iya, karena putus jadinya. Ya, soalnya di bawah. Mohon infonya untuk pertanyaan saya dong, gitu soalnya. Pertanyaan yang awalnya apa ya, mungkin belum terbaca. Atau maksudnya vaksin yang ulangan kedua harus sesuai urutannya lagi atau bisa bersamaan. Saya kok belum ini vaksin apa yang dimaksud. Mungkin apa pertanyaan awalnya tadi mungkin belum terbaca oleh Mungkin kita boleh tadi. diulang pertanyaannya, Mbak. Siapa? Ya, untuk pertanyaan yang pertama tadi mungkin. Iya, pertanyaan yang pertama tadi yang udah kehapus ya. Aduh. Bu Novita Moon mungkin masih join kan ya? Mungkin bisa ini bisa direspon. Ini ada pertanyaan dari akun Dwi.0786 juga. Ini pemberian vaksin diare tetes apa suntik, Dok? Untuk saat ini pemberian vaksin diare yang vaksin yang tersedia di Indonesia itu vaksinnya minum atau tetes semuanya ya. Ya, silahkan dilanjutkan, Dokter Kis. Itu tadi untuk akun Novita Moon, mungkin pertanyaan yang di awalnya belum terbaca di tempat saya tadi. Tiba-tiba ada pertanyaan keduanya, mungkin saya tidak terlalu paham mungkin pertanyaannya. Itu aja mungkin. Itu ya. Mungkin atau masih banyak mungkin pertanyaan yang belum dijawab. Kayaknya sudah, cuman yang Bu Novita itu tadi, yang pertama itu tadi karena apa namanya koneksi putus itu jadi kok nggak ke-record gitu tadi. Jadi tidak ter-record mungkin ya. Oke. Mungkin apa namanya sebelum closing mungkin Dr. Kis bisa resume seperti apalah untuk save-nya bagaimana dan lain-lain. Jadi minta tolong diresum dari materi siang hari ini supaya teman-teman Instagram juga jelas. Silahkan Dr. Kis. Oke. Jadi untuk imunisasi di masa pandemi seperti ini, pada prinsipnya jangan takut, jangan khawatir ya. Setiap anak harus diimunisasi sesuai dengan usianya dan sesuai dengan jadwalnya. Kalau bisa tepat waktu akan lebih baik sekali. Untuk saat ini karena kita sudah masuk di era new normal, jadi ketika membawa anak ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit, tetap
pakai masker, kemudian pada saat datang cuci tangan menggunakan sabun air mengalir atau pakai hand sanitizer, kemudian lakukan physical distancing pada saat di ruang antrian, jadi jaga jarak terhadap orang lain. Kemudian setelah dilakukan imunisasi, pada saat pulang ke rumah, segera bebersih, mandi, keramas, cuci tangan juga. Kemudian lengkapi imunisasi anak ketika kemarin sempat pada waktu pandemi terputus jadwal imunisasinya, segera lengkapi karena tidak ada kata terlambat untuk imunisasi supaya anak-anak kita semuanya sehat, semuanya tidak pernah sakit penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Sehingga nanti generasi-generasi penerus bangsa ini akan sehat semuanya, pintar-pintar semuanya, dan bermanfaat bagi setiap orang di dunia ini. Oke, gitu aja mungkin Amin. dari saya. Iya, terima Siap dok, kasih. saya salah satu yang akan segera imunisasi anak saya. Siap. Oke, ditunggu ya Bu Risa ya. Iya, baik. Ya, mungkin mudah-mudahan apa yang dibicarakan siang ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih Dokter Kisinger yang sudah meluangkan waktu di sela-sela, ya ini tadi diliputi di sela-sela kesibukan praktek baik di tempat pribadi ataupun di Rumah Sakit Kasih Bunda. Terus kemudian Bu Risa, terima kasih juga waktunya sudah Ya, sama-sama. mengganggu dengan koneksi yang tidak stabil. Gitu ya. Iya. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi teman-teman Instagram. Terima kasih semua sudah join, semua sudah punya antusias dengan Rumah Sakit Kasih Bunda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apa yang kita sampaikan, baik saya ataupun Dokter Kis yang mewakili Rumah Sakit Kasih Bunda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ada lagi mungkin Dokter Kis? Cukup ya? Itu aja sih. Cukup ya. Oke, terima kasih Dokter Kis. Selamat siang. Sama-sama, Bu Risa, terima kasih banyak. Ya, ya, Selamat terima kasih. siang. Sama-sama, Ya, dokter. terima Siang. kasih. Ya.